Assalamualaikum Sob. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ada yang bertanya ke saya, Mas itu bagaimana penanganan hamanya? Tanamannya kok subur-subur? Alhamdulillah ya, tanamannya sehat-sehat, subur-subur, dan bisa dibilang sangat minim sekali yang kena kutu kebul atau trip. Nah, di sini ini aslinya rahasia ya, tapi saya bocorkan ke Anda. Semoga ini menjadi bukan rahasia umum ya. Ini bisa menjadi solusi Anda yang mungkin bolak-balik nanam, Mas aku bolak-balik nanam kok mesti keriting dan sebagainya, itu kenapa ya lah. Jadi di sini kita mitigasi yang namanya kutu kebul. Kita juga pernah ngalami ya kasus-kasus yang seperti mungkin Anda alami bagi pemula. Kita pun juga masih belajar, dalam arti masih pemula ya. Jadi kena keriting daun dan sebagainya. Akhirnya kita coba perketat lagi mitigasi untuk hamanya. Jadi per 2 hari sekali kita lakukan yang namanya semprot ya. Jadi kalau tanaman masih kecil, dalam arti masih umur 1, 2, 3, sampai 5 atau bahkan 10 HST, kita semprot fokus di bagian insect net. Jadi di bagian kelambungnya kita kasih semprotan hama dosis tinggi ya. Nah yang kita pakai, maaf ya saya sebutkan merek aja sekalian, mungkin Anda punya merek lain juga silahkan. Jadi kita pakai Andromeda, terus kita rolling ya. Jadi hari ini Andromeda, 2 hari berikutnya kita pakai Abasel, 2 hari berikutnya kita pakai Besvidor. Jadi keliling, dalam arti kita rolling, nggak selalu Abasel terus itu enggak. Itu tujuannya untuk agar hama si kutu kebul itu biar nggak tahan ya terhadap insek yang kita semprotkan, dalam arti insektisidanya. Jadi biar nggak terjadi resistensi terhadap pestisida atau insektisida yang kita semprotkan. Jadi kita rolling, dan ini kita lakukan itu di fase vegetatif. Kalau sudah masuk generatif kita akan semprot, tetapi dengan kondisi yang saat ada kutu kebulnya. Kalau nggak ada kutu kebul ya kita intervalnya kita kurangi ya. Jadi fase vegetatif atau masa pertumbuhan kayak gini, ini rawan-rawannya dihisap sama si kutu kebul ya, dalam arti pembawa virus Gemini ataupun trip ataupun keriting daun jelasnya. Jadi demi keamanan itu seperti itu. Nah tapi kalaupun misalkan Mas disemprotkan ke batangnya bagaimana, ke pohonnya bagaimana kalau masih kecil? Kalau masih kecil kita pakai dosis kecil. Jadi 5 mili per 1 tangki. Nah itu ya. Jadi tangkinya itu kurang 14 liter kalau nggak 15 liter. Jadi kita gunakan 5 mili untuk 1 tangki. Kenapa dosis kecil? Karena kalau terlalu besar, mohon maaf, pernah kita juga ngalami. Jadi sama Mas Marsono itu disemprot pakai Pegasus dengan dosis yang lumayan tinggi. Dampaknya daunnya gosong. Overdosis ya. Kayak gitu. Jadi untuk kali ini Mas Marsono semprot ini Andromeda dengan dosis standar yang di label. Jadi kalau nggak salah 10 mili, kalau nggak 15 mili per tangkinya. Ditambah dengan Ditan ya. Kita pakai anti jamurnya Ditan 80 WP. Jadi seperti yang saya sampaikan, semoga bisa menjadi solusi bagi Anda yang mungkin nanam entah melon jenis Intanon atau jenis lainnya, baik itu polybag ataupun dalam bentuk hidroponik NFT kayak gini. Ini ya. Jadi alhamdulillah tanamannya seger-seger. Seakan-akan nggak pengen keluar di sini mantau atau melihat tanaman yang icuru-yuru gini. Alhamdulillah, insyaallah. Itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan tips dari saya. Jadi sekali lagi kita mitigasinya per 2 hari sekali untuk semprot insektisida. Yang kita pakai Andromeda, Demolis, Abasel, Besvidor, Confidor, terus Pegasus juga, Alika juga ada, tetapi ya rolling ya, nggak langsung dicampur jadi satu disemprotkan enggak. Jadi bahan aktifnya imidacloprid, terus abamectin dan lainnya ya kita selingi. Jadi per 2 hari sekali waktu di awal. Dan tak lupa sebelum tanam kita juga semprot di bagian insect netnya ya dengan dosis tinggi, dalam arti kayak 20 mili per tangki ya, tetapi nggak ke tanaman tapi ke insect netnya atau ke lambungnya. Itu untuk benteng penghalau dari kutu kebul yang mau masuk. Itu ya. Terus
Kalau ke tanaman kali masih 10 HST, kita pakai dosis kecil yaitu 5 mili untuk satu tangkinya. Habis itu kita masuk ke 7,5. Habis jika sudah masuk 15 HST, kita pakai dosis sesuai label. Mungkin bagi Anda yang mau tanya-tanya bisa cek di kolom komentar. Yang mau subscribe, pengen tahu perkembangan melon hari per harinya, ini channel saya ya, saya update setiap hari. Jadi Anda bisa melihat perkembangannya kayak apa. Dari mulai semai sampai insya Allah panen nanti. Sama plus nanti saya evaluasi juga. Sekali lagi itu rahasianya ya, rahasia kami terkait mitigasi. Jadi alhamdulillah tanamannya menyenangkan. Mungkin bagi Anda yang di dekat Kota Madiun atau yang Kota Madiun mau mampir ingin lihat-lihat, monggo Anda bisa main ke sini. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Sobat Olen, Sobat Tani semua, salam sehat selalu dan tak lupa selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.